Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal SNP tahun 2025 jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Studi kasus F yaitu kandang ayam, kandang bebek di bagian soal pemrograman. Tulislah sebuah program dengan bahasa C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap uji berlaku time limit selama 3 detik dan memory limit sebanyak 256 MB. Format masukan, jadi masukannya diberikan dalam format seperti ini. Ada N, yaitu jumlah kolom. Kemudian ada S1 dengan S2 adalah kondisi hewan. Jadi ini kondisi hewan yang pertama, kondisi hewan yang kedua. Lalu ada M. M di sini adalah kondisi lahan atau nilai kebecekan setiap lahan. Kemudian di sini format keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan total nilai kerisihan paling kecil yang mungkin untuk seluruh hewan pulang ke kandang dengan syarat tidak terjadi perselisihan. Jika ternyata pasti terjadi perselisihan, maka keluarannya adalah -1. Kemudian di sini ada contoh masukan dan keluarannya. Jadi N-nya ini sama dengan 6, artinya jumlah kolomnya adalah 6. Kemudian ini adalah S1 dengan S2-nya, jadi S1-nya ini diisi sama ayam. Kemudian ini ada bebek. Lalu di sini ada kondisi lahan atau nilai kebecekan dari lahan, jadi terdiri dari 2 baris dan 6 kolom. Maka di sini jika begini kondisi masukannya, maka keluarannya akan seperti ini 19. Kita lihat penjelasannya. Pada contoh pertama, ayam dapat pulang ke kandang dengan hanya bergerak ke kiri sehingga rute dilaluinya hanya melewati petak 1,1. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ayam akan pulang ke kandangnya dan hanya melewati petak 1,1, jadi dia hanya di sini dengan nilai kerisihan 6. Untuk bebek, ia dapat pulang ke kandang dengan bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi tadi ayamnya di sini, berarti dia posisinya sekarang di sini di 6, maka nilai kebecekannya adalah 6. Kemudian untuk yang bebek, dia berada di sini di posisi kebecekannya adalah 5. Kemudian untuk pulang ke kiri ke kandangnya, maka dia harus melewati 8. Maka total nilai kerisihan atau kebecekannya itu 5 ditambah 8, 13. Maka 13 ditambah 6 sama dengan 19. Jadi kita akan menilai semua atau menjumlah nilai yang dilewati oleh si ayam dan si bebek. Lanjut, di sini ada beberapa contoh, ada 4 ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lihat dulu pada contoh kedua, terdapat seekor bebek tambahan dari contoh pertama. Untuk mendapat nilai kerisian terkecil, bebek tambahan ini secara berturut-turut akan bergerak ke atas, kiri, kiri, bawah, kiri, kiri, dan kiri untuk pulang ke kandang. Dapat dihitung bahwa nilai kerisian bebek tersebut adalah 1 ditambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 8 sama dengan 21. Sehingga total nilai kerisian dari seluruh hewan menjadi 40. Jadi bisa dilihat di sini ini ya. Jadi yang ayam itu 6, kemudian bebek di sini ya. Jadi untuk melewati ini, untuk mendapatkan nilai kerisian terkecil, jadi kita nggak boleh langsung aja lewat ya, tapi kita mencari nilai yang terkecil supaya jumlah nilai yang kita lewati ini atau yang bebek lewati ini akan kecil. Nah, untuk mendapatkan nilai kerisian terkecil, bebek tambahan ini secara berturut-turut akan bergerak ke atas. Jadi bebek tambahan yang ini ke atas dulu, lalu ke kiri,
Bukan yang ini. Ini ke atas, ke kiri, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah, lalu ke kiri, dan ke kiri. Makanya di sini totalnya sama dengan 1 ditambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 8 sama dengan 21. Jadi 21. Kemudian di sini bebek yang ini 5 ditambah 8 13. Jadi tadi posisinya yang ini sama ini ya. Jadi totalnya 19, 21 tambah 19 sama dengan 40. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada contoh ketiga, dapat dibuktikan bahwa total nilai kerisian paling kecil adalah 54, dengan seluruh hewan hanya bergerak ke kiri saja. Perhatikan bahwa rute yang dilalui bebek pada petak 2,5 tidak sama dengan yang ada pada contoh kedua, karena dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan. Jadi seperti ini, kenapa nggak bisa dia lewatin langsung ke atas, ke kiri? Karena di sini ada ayam ya. Jadi nggak boleh kita melewati tempat yang sudah dilewati oleh ayam atau yang ditempati sama ayam. Makanya dia nanti ke bawah sini. Karena akan terjadi perselisihan. Kemudian pada contoh keempat, perhatikan bahwa rute yang dilalui bebek pasti akan pernah bersilangan dengan rute ayam sehingga terjadi perselisihan. Nah, di sini batasan untuk seluruh kasus uji berlaku 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 100.000. Kemudian S1 dan S2 masing-masing memiliki panjang N dan hanya terdiri dari karakter A, B, dan titik. Dijamin bahwa terdapat setidaknya 1 ayam dan setidaknya 1 bebek di pekarangan. Jadi sini batasannya 1 kurang dari M I, J kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, sedikit tadi ya kelupaan di sini ya. Jadi karena terjadi perselisihan maka akan terbaca -1 keluarannya. Oke, lanjut di sini. Batasan tambahan untuk subsoal 1 pada subsoal ini untuk seluruh kasus uji berlaku. Dijamin bahwa banyaknya ayam adalah tepat 1 dan ayam tersebut berada pada petak 1,1. Batasan tambahan untuk subsoal 2 tidak ada batasan tambahan pada subsoal ini. Kemudian peringatan untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar, Anda mungkin perlu menggunakan tipe data long. Untuk dapat menyimpan data dengan nilai yang besar, tipe data INT saja mungkin tidak cukup. Jadi karena datanya bisa besar, ini sampai 1 juta, kita akan pakai tipe data long. Oke, kita langsung aja di pembahasan kode programnya ya. Sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita lihat, oke, sini ya. Studi kasus F tentang kandang ayam, kandang bebek. Di sini ada 4 library, ada IOStream, vektor, string, dan algoritma. Nah, untuk yang IOStream ini sudah sering kita bahas. Ini untuk agar program dapat melakukan proses input dan output, yaitu C-in dan C-out. Jadi misalkan C-in N artinya inputan untuk nilai N. Kemudian C-out N artinya hasil atau keluaran dari variabel untuk N ya. Kemudian lanjut, sini ada vektor, library vektor. Ini untuk membuat array dinamis. Jadi berbeda dengan array biasa, ukuran vektor dapat ditentukan ketika program dijalankan sehingga sangat cocok ketika nilai N baru diketahui pada saat input dibaca. Jadi misalkan vektor int angka 5 artinya dibuat vektor dan ukuran 5 elemen. Jadi sini misalnya 0 10, angka 1 20, angka 2 30. Jadi isi vektornya menjadi seperti ini. Kemudian pada program ini digunakan juga vektor ya. Sini library sini ya, vektor LL cap 2, vektor LL artinya dibuat matriks 2 baris
Sini n kolom, misalnya n-nya 6, maka bentuknya seperti ini. Jadi baris 0, 1, kemudian kolomnya 1 sampai 6. Jadi setelah input seperti ini, seperti yang dicontoh soal, itu maka akan jadi seperti ini. Jadi nilainya akan masuk ke sini ya. Lanjut di sini memanggil library string. Jadi ada include string. Ini digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks pada soal. Jadi pada soal ini digunakan untuk menyimpan kondisi kandang. Misalkan string S1 dan S2. Di sini ada contoh seperti contoh soal. Ada A titik-titik, berarti S1 itu A titiknya sebanyak 5 kali. Jadi setiap karakter dapat diakses menggunakan indeks. Misalnya S1 sama dengan A titik-titik seperti ini. Maka S1 atau nolnya, indeks nolnya adalah A, kemudian indeks satunya adalah titik, indeks 2 berikutnya titik, dan sampai ke indeks selanjutnya. Lanjut di sini include algoritma. Jadi fungsinya menyediakan berbagai fungsi algoritma yang siap pakai. Jadi pada program ini hanya digunakan fungsi max dan min. Jadi contoh misalnya fungsi max mengambil nilai terbesar, contohnya max 5,8, maka hasilnya adalah 8. Jadi pada program ini ada las A sama dengan max las A, C. Artinya jika ditemukan ayam lagi pada kolom yang lebih kanan, maka posisi tersebut disimpan. Misalnya ayam berada di kolom 145, maka las A-nya sama dengan 5. Sini ada fungsi min. Mengambil nilai terkecil, contoh min 20,15, hasilnya adalah 15 karena mengambil nilai yang minimal. Pada program ada ANS, artinya answer ya, jawabannya min ANS, total. Jika ditemukan solusi dengan total kerisian lebih kecil, maka jawaban diperbarui. Misalnya jawaban lama 50, solusi baru 42, maka jawabannya adalah 42. Sini menggunakan namespace. Jadi using namespace, sekali lagi ini sudah sering saya pakai di soal sebelumnya, ini agar penulisannya lebih singkat, jadi nggak usah pakai seperti ini lagi ya. Lalu ada membuat di sini singkatan untuk long. Jadi tab def-nya long ll. Jadi nggak perlu lagi kita menulis long, tapi langsung aja tinggal ll. Misalkan long total jadi ll total. Jadi kita menggunakan long karena datanya nanti bisa sampai 1 juta atau 1 miliar ya. Kalau pakai tipe INT nggak bisa ditampung. Lanjut di sini membuat konstanta INF, bisa lihat di sini ya. Jadi long INF atau INF. Jadi ini menyimpan nilai yang dianggap sebagai tak hingga atau infinity. Nilai ini digunakan sebagai penanda bahwa suatu posisi belum dapat dicapai. Jadi misalkan DA 0 indeks 4 belum pernah dihitung, maka DA 0 indeks yang keempat itu sama dengan INF atau infinity ya. Artinya belum ada jalur menuju posisi tersebut. Nah, contoh lain DA 0 indeks kelima sama dengan 27, INF sama dengan ini banyak ya, ketika dihitung min DA 0, DA 0 indeks kelima, INF hasilnya adalah 27 karena 27 lebih kecil daripada INF. Lanjut di sini ada int main. Jadi sekali lagi ini sudah sering kita pakai juga. Nah, ini fungsi utama yang pertama kali dijalankan oleh sistem agar berurutan ya, dari atas ke bawah. Jadi ini ada proses-prosesnya. Ada membaca, menyimpan, menentukan, menghitung, kemudian menentukan total kerisian minimum, lalu menampilkan jawaban. Jadi akan berurut dari 1 sampai 6. Kemudian ada lagi di sini optimasi input dan output, ada IOS base. Jadi ini juga sering kita pakai.
agar prosesnya lebih cepat. Lanjut di sini INTN di sini if in itu n. Nah, ini membaca jumlah kolom pekarangan. Jika input gagal dibaca, program langsung berhenti. Jadi n ini menyatakan jumlah kolom. Misalkan input 6, maka n-nya sama dengan 6. Artinya pekarangan memiliki 2 baris 6 kolom. Lanjut di sini ada string S1, S2. Jadi S1 dan S2 ini kondisi seluruh hewan pada 2 baris pekarangan. Jadi misalkan input A titik, kemudian titik B titik, maka S1 S2-nya seperti ini. Kemudian jika divisualisasikan maka seperti ini ya, ketika masuk di baris dan kolom. Jadi ayam berada pada petak 1,1, bebek berada pada petak 2,2. Jadi kita selalu sesuaikan ini dengan contoh pertama di soal agar lebih mudah dimengerti. Lalu di sini ada membuat matriks tingkat kebecekan. Bisa lihat di sini fungsinya ya. Jadi kode ini digunakan untuk membuat matriks berukuran 2 kali n yang akan menyimpan nilai kebecekan setiap petak pada pekarangan. Karena pekarangan hanya memiliki 2 baris, maka jumlah baris matriks selalu 2, sedangkan jumlah kolom mengikuti nilai n. Nah, setiap elemen matriks bertipe long agar mampu menyimpan nilai yang besar. Jadi cara kerjanya seperti ini, misalkan inputnya n sama dengan 6, maka program membuat matriks seperti ini. Seluruh isi matriks masih bernilai 0 karena belum diisi. Jadi contoh penggunaannya, jadi cap sini 0, 0 sama dengan 6, kemudian sini 1, 2 sama dengan 1. Jadi baris 1 sampai 6 bisa lihat di sini ya bentuknya. Jadi misalkan pada di sini kotak yang 0,0, maka di sini nilainya 6. Untuk di sini 1,2, sini nilainya 1. Jadi nilainya ya 0, 1, 2. Nah, ini 0, 0, 1, 2. Makanya di sini 1,2. Sini 0,0 artinya 0,0, di sini 0. Nah, selanjutnya membaca nilai kebecekan setiap petak. Di sini bisa lihat fungsinya lagi sini. Jadi perulangan ini digunakan untuk membaca seluruh nilai kebecekan yang diberikan pada input soal. Karena terdapat 2 baris n kolom, maka seluruh petak akan dibaca satu persatu. Kemudian di sini penjelasan baris berbaris untuk perulangan barisnya. Sini ada fungsinya, artinya program akan membaca baris 0 kemudian baris 1. Kemudian untuk perulangan kolom, sini ada programnya juga for int c sama dengan 0, artinya setiap kolom akan dibaca dari kiri ke kanan. Kita sudah sampai sini ya. Kemudian membaca input cin, sini nilai input langsung disimpan pada posisi matriks tersebut. Jadi di sini kita pakai contoh soal 1. Contoh pertama diberikan matriks seperti ini, maka proses membacanya itu 0,0 adalah 6, 0,1 adalah 3, 0,2 adalah 2, dan seterusnya. Sehingga matriks menjadi seperti ini. Lalu ada di sini int las A sama dengan min 1, kemudian las B sama dengan min 1, dan seterusnya. Fungsinya ini yang las A min 1, variabel ini digunakan untuk menyimpan kolom ayam yang paling kanan, kemudian kolom bebek yang paling kanan untuk yang ini. Nilai awalnya adalah min 1, yang berarti belum ditemukan ayam maupun bebek. Nah, ini kenapa harus kita cari? Karena program menggunakan 3 kemungkinan bentuk wilayah. Untuk menentukan batas wilayah tersebut diperlukan informasi. Ayam terakhir, kemudian bebek terakhir. Jadi tanpa yang tadi ini kita tidak bisa tahu sampai kolom mana jenis hewan masih berada. Nah, misalnya begini, ini A titik A titik. Maka ayam berada di 1, kemudian sini 4.
Untuk yang bebek berada di urutan kedua 4 dan 6. Sehingga las A adalah 3, las B adalah 5. Karena indeks dimulai dari 0, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya sini 3. Ya. Lanjut, menelusuri seluruh kolom. Bisa dilihat di sini untuk fungsi yang ini. Program akan mengecek semua kolom dari kiri sampai kanan. Misalkan N-nya sama dengan 6, maka nilai C berubah 0 sampai 5. Lanjut mengecek ayam. Di sini bisa dilihat if S1 dan seterusnya. Program memeriksa apakah pada kolom tersebut terdapat ayam. Jadi dia akan periksa semua, baik di baris atas maupun di bawah. Jika ada ayam, maka posisi tersebut disimpan apabila lebih kanan daripada posisi sebelumnya. Kemudian lanjut di sini contoh misalnya S1 A titik A. Jadi pemeriksaan kolom 1 akan di sini ya jika ada diperiksanya dari posisi sini ya. Yang pertama ya masih 0, sini 2 tidak 0, kemudian ya di sini berarti 2 udah kehitung 2 dan tidak artinya ini posisinya ya, tidak ya. Ini maksudnya ya las A-nya 0 karena indeks ke kolom 1 indeksnya 0. Kemudian tidak, ini masih indeks 0. Lanjut sini di kolom ketiga indeksnya 2 karena ada ya, maka di sini 2 dan seterusnya 2 karena seterusnya nggak ada. Jadi hasil akhirnya adalah las A sama dengan 2. Lanjut mengecek bebek, itu sama seperti yang ayam tadi ya. Ini las B karena di sini nggak ada, maka di sini -1. Kemudian jadi nilai awalnya -1 karena nggak ada. Sini ada ya, maka di sini 1 tidak. Kemudian tidak ya. Maka di sini lanjut terus ya. Dia ke atas lagi ya. Jadi ngeceknya itu atas dan bawah. Kemudian lagi tidak. Dan terakhir di sini ya. Jadi indeks kelima ya. Maka las B-nya sama dengan 5. Jadi contoh pertama soal di sini ya, kita ikutin yang ini. Program memeriksa satu per satu. Maka bisa dilihat di sini. Misalkan S1-nya di sini di A, maka las A-nya itu 0 karena dia di indeks ke 0. Las B-nya di sini berada di indeks 1, maka nilainya 1. Hasil akhirnya adalah las 0. Las A sama dengan 0, las B sama dengan 1. Ya, artinya ayam terakhir berada pada kolom pertama, sedangkan bebek terakhir pada kolom kedua. Nah, ini akan dipakai untuk menentukan skenario wilayah yang akan diuji oleh algoritma. Kemudian menyiapkan jawaban minimum. Jadi di sini LLANS sama dengan INF atau answernya sama dengan INF. Jadi variabel ANS ini digunakan untuk menyimpan total nilai kerisian paling kecil atau jawabannya ya, answer. Di situ nilai awal dibuat sebesar INF tak hingga, sehingga solusi pertama yang valid pasti akan menggantikannya. Jadi sini ada contoh lagi, misalkan selama proses evaluasi diperoleh 3 kemungkinan total kerisian. Jadi skenario 1 sama dengan 25, skenario 2 sama dengan 19, skenario 3 sama dengan 27. Perubahan nilai NS adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, jadi awalnya itu adalah tak hingga. Kemudian 1, 25, di sini 25, 2, 19, 3, 27. Hasil akhirnya tetap 19 karena merupakan nilai yang terkecil. Lalu di sini membuat fungsi lambda evaluasi. Bisa dilihat di sini. Jadi auto evaluasi sama dengan, sini bisa dilihat kode programnya. Fungsinya
Ini merupakan inti dari seluruh program. Fungsi evaluasi digunakan untuk menghitung total nilai kerisauan minimum pada satu skenario pembagian wilayah antara ayam dan bebek. Jadi karena program harus mencoba beberapa kemungkinan bentuk wilayah, maka daripada kita menulisnya berulang kali, seluruh proses dimasukkan ke dalam sebuah lambda function. Jadi kenapa harus menggunakan lambda? Tanpa lambda, program harus membuat fungsi seperti void evaluasi int x, int type. Namun karena fungsi ini hanya digunakan di dalam main, maka lebih praktis menggunakan auto evaluasi. Jadi simbol ini dan ini seluruh variabel di dalam main dapat digunakan langsung di dalam fungsi. Itu fungsinya ya. Jadi misalnya ANS di sini dapat langsung diubah menjadi ANS sama dengan min ANS, tanpa harus dikirim sebagai parameter. Nah, di sini ada parameter pertama x, int x. Fungsinya menunjukkan kolom terakhir wilayah yang dipisahkan wilayah. Misalkan yang masih dipisahkan. Misalkan wilayah 0.x merupakan wilayah yang tidak boleh dilewati bersama oleh ayam dan bebek. Jadi contoh misalkan n sama dengan 6, x sama dengan 2, maka kolom 1, 2, 3 di sini 4, 5, 6, kolom 1, 2, 3 masih dipisahkan, sedangkan 4, 5, 6 mengikuti aturan skenario. Sini parameter kedua ada tipe. Sini ya. Parameter ini menentukan bentuk wilayah yang sedang diperiksa. Program memiliki 3 kemungkinan topologi. Tipe 1 seperti ini, ayam selalu berada di atas, bebek selalu di bawah, tidak pernah tukar jalur. Tipe kedua seperti ini, jadi awalnya ayam, kemudian bebek, tetapi setelah kolom tertentu, ayam boleh menggunakan kedua baris. Nah, untuk visualisasinya bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sini. Jadi A itu bisa dipakai di sebelah bawah. Karena setelah semua bebek selesai melewati wilayah kiri, ayam bebas memakai seluruh bagian kanan. Jadi boleh dipakai di bagian sini. Untuk tipe 3 kebalikannya, jadi bebek lagi bisa ke atas ya. Lanjut di validasi nilai X. Jadi if X dan seterusnya di sini memastikan bahwa nilai X masih berada di dalam pekarangan. Contoh misalkan N-nya 6, nilai yang boleh adalah 0, 1, sampai 5. Kalau X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1 langsung dihentikan. Lanjut validasi khusus tipe 1. Jadi if tipe 1, nah di sini ada tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Pada skenario pertama seluruh kolom harus tetap dipisahkan karena X harus sama dengan N dikurang 1. Contoh misalkan di sini N sama dengan 6, maka X harus 5, artinya seluruh kolom dipisahkan. Kalau X sama dengan 3 berarti sini bebas. Ini bukan lagi skenario yang pertama. Jadi program langsung keluar. Untuk validasi wilayah kiri di sini menggunakan for, int, c dan seterusnya. Di bagian sini ya. Program akan memeriksa seluruh kolom mulai 0 hingga X untuk memastikan wilayah kiri benar-benar memenuhi aturan. Misalnya X sama dengan 2, program memeriksa 0, 1, 2. Kemudian memastikan tidak ada bebek di baris atas. Jadi sini menggunakan if dan seterusnya. Fungsi pada wilayah kiri baris atasannya boleh dipakai ayam. Kalau ada bebek maka wilayah tersebut tidak mungkin dibuat tanpa perselisihan. Misalnya S1 ABA, kolom kedua terdapat B, artinya bebek sudah berada di jalur ayam. Program langsung menghentikan evaluasi. Karena A ini pasti akan melewati di sini. Karena sudah ada bebek, itu sebenarnya nggak boleh ya. Sesuai dengan syarat dia nggak mau melewati yang sudah ditempati oleh hewan lain. Selanjutnya di sini memastikan tidak ada ayam di baris bawah. Jadi di sini menggunakan ini ya. Fungsi
adalah sebaliknya, baris di bawah hanya boleh dilewati bebek. Kalau ada ayam, wilayah tersebut tidak valid. Jadi ayam berada di bawah artinya ayam pasti harus menyeberang. Jadi skenario langsung gagal. Jadi misalkan S2-nya seperti ini, itu nggak boleh. Nah, contoh pertama pada soal memiliki kondisi berikut seperti ini ya. S1-nya seperti ini, S2 atau baris keduanya seperti ini. Karena X-nya sama dengan 5, jadi program memeriksa seluruh kolom. Nah, jadi semuanya valid. Semua kolom memenuhi syarat. Jadi evaluasi dapat dilanjutkan atau programnya dapat lanjut. Kemudian jika kondisinya seperti ini, S1 A titik B titik titik, S2 itu semuanya titik. Nah, di sini pada kolom ketiga baris atas terdapat B. Di sini pada wilayah kiri hanya boleh dilewati ayam. Kalau tetap diproses, nantinya DP akan menghasilkan jalur yang sebenarnya mustahil. Karena itu program menghentikan skenario lebih awal. Nah, ini untuk tipe 2, yang tadi tipe 1 ya. Di sini. Ini untuk validasi tipe 1, kita ke tipe 2 sini. Jadi ada if tipe 2 dan seterusnya di sini ya. Saya lihat. Kode ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kanan benar-benar hanya ditempati ayam. Jadi pada skenario 2, setelah melewati batas kolom X, ayam diperbolehkan menggunakan kedua baris. Sedangkan bebek sama sekali tidak boleh berada di wilayah tersebut. Jika masih terdapat seekor bebek, maka skenario tersebut tidak mungkin dilakukan. Jadi pada skenario kedua bentuk wilayahnya seperti ini. Jadi 0 titik titik X, X tambah 1 titik 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 N dikurang 1. Setelah batas X, seluruh wilayah menjadi milik ayam. Karena itu baris atas tidak boleh ada B, baris bawah juga tidak boleh ada B, tapi yang sebelah kanan ya, sebelah sini. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Dan X-nya sama dengan 2, maka wilayah kanan adalah kolom 456. Ya, kolom 456 ya, karena di sini 012, maka setelah yang ini itu wilayahnya adalah milik dari si ayam. Contoh yang tidak valid misalnya sini A, B. Pada kolom terakhir terdapat B, program menemukan S1 di sini B, maka fungsi langsung berhenti. Jadi skenarionya akan dibuang karena setelah ini seharusnya B nggak ada, tapi karena ada maka skenario langsung berhenti. Nah, untuk wilayah tipe 3 itu kebalikannya. Jadi wilayah kanan nanti sepenuhnya milik si bebek, ayam nggak boleh ke situ. Jadi sama aja ya, contohnya ini misalnya wilayah kanan untuk di sini itu semua milik bebek. Karena X-nya sama dengan 1, maka setelah ini itu semua miliknya bebek. Jadi 0, 1. Jadi X itu adalah indeks ya. Jadi semuanya valid. Contoh tidak valid, pada kolom-kolom 4 terdapat ayam di sini, maka itu nggak bisa ya. Kemudian di sini kenapa kita harus validasi? Melakukan validasi di sini ya sampai ke tipe ketiga. Jadi validasi kemudian DP, hitung jawaban bukan, maka DP lalu validasi. Alasannya adalah supaya program tidak menghitung jalur yang sudah pasti salah. Jadi misalnya terdapat seekor ayam pada wilayah bebek, maka berapapun hasil DP yang dihitung nantinya tetap tidak akan menghasilkan solusi karena itu fungsinya agar lebih efisien. Di sini membentuk array dynamic programming, ada vektor. Di sini long, DA0 dan seterusnya. 4 array ini merupakan inti dari algoritma. Array tersebut menyimpan nilai keterisian minimum agar seekor hewan dapat pulang ke kandangnya. Arti masing-masing array DA0 ayam, baris atas artinya DA0 indeks C menyimpan biaya minimum menuju petak baris 1 kolom C. Nah, di sini untuk DA1 sekarang kita berada di sini ya. Jadi ayam baris bawah artinya DA1C menyimpan biaya minimum menuju baris 2 kolom C. DB0 bebek baris atas, DB1 bebek baris bawah.
Jadi ilustrasi misalkan N sama dengan 6 awalnya DA0 maka seperti ini. DA1 seperti ini, DB0 seperti ini, dan DB1 seperti ini. Jadi semua diisi INF karena belum ada jalur yang diketahui. Nah, di sini mengapa semua diisi INF? Misalkan DA03 masih INF, artinya belum ditemukan cara menuju petak tersebut. Nanti ketika ditemukan jalur misalnya 12, maka INF-nya langsung sama dengan 12. Selanjutnya mulai menghitung DP, for INT, C, dan seterusnya. Program mulai menghitung biaya minimum dari kolom paling kiri menuju kolom paling kanan. Urutan kolom 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai N dikurang 1. Setiap kolom akan dihitung sekali. Karena itu kompleksitas DP tetap. Selanjutnya mengecek apakah masih di wilayah terpisah. Jadi di sini ada if C kurang dari sama dengan X. Kode ini menentukan apakah kolom saat ini masih berada pada wilayah yang dipisahkan antara ayam dan bebek. Jadi jika C kurang dari X, maka ayam hanya boleh berjalan di baris atas. Kemudian bebek hanya boleh berjalan di baris bawah. Di sini belum boleh berpindah baris. Kemudian lanjut di sini contohnya ya. Misalkan N sama dengan 6, X sama dengan 2, maka pembagian wilayah adalah kolomnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Program akan menganggap kolom 1, 2, 3 terpisah, 4, 5, 6 bebas sesuai skenario. Jadi sini ya, 0, 1, 2. X-nya sama dengan 2, berarti selanjutnya itu wilayah yang bebas. Kemudian di sini ada LLPA. Sini dan seterusnya itu berfungsi untuk menghitung total nilai kerisian minimum yang harus dilalui ayam apabila tetap berada pada baris atas. Karena masih berada pada wilayah yang dipisahkan C, sini ya, C kurang dari sama dengan X, ayam tidak diperbolehkan berpindah ke baris bawah. Artinya ayam hanya dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya di sini LLPA sama dengan di sini seterusnya itu merupakan operator ternary, artinya sama dengan if C lebih besar dari 0 maka PA sama dengan DA 0C dikurang 1. Dan seterusnya di sini pada kolom pertama tidak ada kolom sebelumnya. Misalnya kolom 1, 2, 3, 4 ketika menghitung kolom pertama C sama dengan 0 belum ada jalur sebelumnya, maka biaya awal dianggap 0. Kemudian menambahkan nilai kebecekan, artinya biaya sebelumnya ditambah nilai petak sekarang. Jadi misalkan baris atas 6321, jadi perhitungannya kolom 1 PA sama dengan 0, DA 0 sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah di sini PA 6, PA sama dengan 6, kemudian DA, kemudian indeks 1 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi sini 0, 1 itu dijumlahkan ya. 6 tambah 3, 9, lanjut lagi nanti 9 tambah 2, 11 dan seterusnya. Lanjut di sini di fungsi yang ini kita besarin dikit sini ya. Menghitung jalur minimum bebek pada baris bawah. Jadi yang A tadi itu ayam, yang B ini bebek. Nah, di sini bagian ini sama aja ya dengan ayam, bedanya ini adalah wilayah untuk bebek atau untuk bebek karena wilayah masih dipisahkan, bebek tidak boleh naik ke atas. Jadi sama aja tadi kolom 1 0 ditambah 8, nanti 8 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian di sini perhatikan bahwa pada wilayah kiri program hanya mengisi DA0 dan DB1, sedangkan DA1 dan DB0 tetap INF. Jadi alasannya ayam tidak boleh turun dan bebek tidak boleh naik, sehingga DA1 sama dengan itu tidak mungkin
dicapai dan DB0 tidak mungkin dicapai. Jadi ini ilustrasinya. Misalkan ada kolom 1, 2, 3. Di sini ayamnya ya, kemudian bebek. Maka ayam hanya boleh berada di atas, maka DA 0. Kemudian DA1 itu nggak bisa. Begitupun dengan bebek. Selanjutnya di sini dengan mengambil contoh pertama pada soal yang memiliki matriks seperti ini, misalkan sedang dihitung skenario 1, sehingga kolom yang masih dipisahkan atau X sama dengan 5. Nah, di sini sehingga DA0, 6, 9, 11, 12, 15 dan 22 ini dijumlahkan terus ya. Untuk DB1 ini dijumlahkan juga. Kayak gini. Jadi sini sedangkan DA1 itu semuanya INF infinity ya. Sini dan DB juga begitu tak hingga, karena belum ada perpindahan baris. Lanjut di sini hasil DP setelah wilayah terpisah. Pada akhir proses wilayah kiri isi keempat array menjadi seperti ini. Jadi DA0 menyimpan biaya minimum ayam jika tetap berada di baris atas. DB1 menyimpan biaya minimum bebek jika tetap di baris bawah. DA1 dan DB0 masih tidak dapat dicapai karena perpindahan baris belum diizinkan. Jadi ayam itu nggak boleh ke bawah, bebek nggak boleh ke atas. Makanya dia tetap INF situ. Jadi masuk wilayah kanan, di sini ada fungsi else. Ini dijalankan apabila kolom yang sedang diproses sudah berada di sebelah kanan batas wilayah X. Artinya C lebih besar dari X. Pada wilayah ini aturan mulai berubah sesuai tipe skenario. Misalnya N sama dengan 6, X sama dengan 2, maka kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kolom 4, 5, 6 akan diproses oleh bagian ini. Lanjut di sini mengecek apakah sedang menggunakan skenario 2. Jadi yang ini if tipe sama dengan 2, program akan menghitung DP khusus apabila menggunakan skenario 2 pada skenario ini. Setelah melewati batas X, ayam boleh menggunakan kedua baris. Jadi seperti ini. Artinya ayam sekarang boleh tetap di atas atau turun ke bawah, naik lagi ke atas, selama menghasilkan biaya paling kecil. Kemudian di sini program mengambil hasil DP dari kolom sebelumnya. Terdapat dua kemungkinan posisi ayam pertama di sini ya. Berasal dari DA 0 indeks C kurang 1, artinya ayam sebelumnya berada di baris atas. Kedua di sini berasal dari DA1 kemudian indeks C kurang 1, artinya ayam sebelumnya berada di baris bawah. Ini contohnya ada kolom 1, 2, 3, 4. Saat menghitung kolom keempat, program mengambil kolom ketiga, misalnya DA0, 6, 9, 11 dan DA1 itu di sini tak hingga 13. Maka di sini bisa lihat sama dengan 11 dan 13. Nah, di sini menghitung jika tetap baris yang sama. Jadi ada LLC0 dan seterusnya, menghitung biaya apabila ayam tetap berada di baris atas. Jadi dia memakai rumus biaya lama ditambah nilai petak sekarang. Nah, di sini saya lihat misalnya 11 cap-nya 3, maka C0 sama dengan 11 tambah 3 sama dengan 14. Ini untuk menghitung jika tetap di garis bawah, di baris bawah, menghitung biaya apabila ayam tetap berjalan pada baris bawah. Contohnya misalnya O1 sama dengan 13, kemudian cap bawah, maka C1 sama dengan 13 tambah 15 sama dengan 18. Selanjutnya sini menghitung DP baris atas. Ini ada di sini ya, bagian sini. Ini programnya mencari biaya minimum untuk mencapai baris atas. Jadi terdapat dua kemungkinan. Satu, tetap berada di atas.
Jadi atas biayanya C0 atau berada di bawah kemudian naik ke atas. Jadi bawa ke atas karena naik satu petak, maka harus melewati petak atas sehingga ditambah lagi cap indeks 0 dan C. Contoh di sini misalnya C0 sama dengan 15 sedangkan C1 sama dengan 10, maka dan cap atas sama dengan 3, maka jalur 1 15, jalur 2 10 ditambah 3 sama dengan 13. Program akan memilih 13 karena lebih kecil, karena kalau di sini 15 ya lebih kecil yang 13. Kemudian menghitung DP baris bawah yang ini. Ini menghitung biaya minimum agar ayam berakhir di baris bawah. Jadi ada kemungkinan bawah-bawah atau dari atas ke bawah, sama aja yang tadi. Nanti akan memilih yang biayanya paling kecil. Kalau di sini ada 18 dan 19, maka program akan memilih 18. Selanjutnya di sini mengapa menggunakan minimal? Karena suatu petak bisa dicapai melalui lebih dari satu jalur. Program harus memiliki jalur dengan kerisian terkecil sesuai dengan di soal. Ya, di sini jalur 26, jalur 19, otomatis 19. Kemudian menghitung DP bebek. Ini skenario ketiga, sama aja dengan skenario yang kedua, cuman ini kebalikannya ya. Dan yang kedua ini untuk si bebek, sama aja tadi ya. Sini program melakukan proses yang sama untuk mengambil ini O0 dan O1, menghitung C0 C1 menggunakan min, menghasilkan DB0 dan DB1. Nah, di sini for INT C sama dengan 0. Dan seterusnya, seluruh kolom dihitung hanya satu kali. Setiap kolom hanya melakukan operasi konstan, artinya kompleksitas ON sangat efisien untuk batas soal N kurang dari 100.000. Jadi ringkasan cara kerja dynamic programming seperti ini ya. Kolom ke C1, ambil DP sebelumnya, kemudian hitung biaya jika tetap di baris, hitung biaya jika pindah baris, ambil biaya terkecil, lalu disimpan ke DA0, DA1 atau DB0, DB1. Tergantung dia hitungnya yang mana, ayam atau si bebek. Kemudian menghitung total kerisihan semua hewan. Sini ada LL tot sama dengan 0, jadi variabel tot itu digunakan untuk menyimpan total. Jadi tot ini sebenarnya mau tulis total boleh sih, karena ini cuman variabel. Setiap kali fungsi evaluasi dipanggil, nilai tot selalu dimulai dari 0. Jadi kenapa harus 0? Karena setiap skenario dihitung secara terpisah. Skenario 1, skenario 2. Misalkan skenario 1 menghasilkan 19, sedangkan skenario 2 harus mulai lagi dari 0, bukan melanjutkan nilai sebelumnya. Lalu di sini for INTC sama dengan 0 dan seterusnya, program ini kembali memeriksa seluruh kolom, namun kali ini bukan untuk menghitung DP, melainkan untuk mencari ayam dan bebek dan menambahkan biaya pulangnya. Misalkan ini sama dengan 6, program memeriksa kolom 1 sampai 6. Kemudian if S1 indeks C sama dengan A dan seterusnya. Pada baris ini, jika pada baris terdapat ayam, program mengambil biaya minimum dari DA0 indeks C, kemudian menambahkannya ke total. Jadi kenapa menggunakan DA0? Karena ayam berada pada baris atas, sehingga biaya pulangnya memang tersimpan pada DA0. Misalnya ayam berada pada kolom 3 dan DA0 indeks kedua sama dengan 11, maka totalnya adalah 0 ditambah 11 sama dengan 11. Jadi dimulai dari 0 dulu, kemudian nanti dihitung dengan di mana ayam posisinya. Kemudian mengapa dicek INF? Di sini ada if DA dan seterusnya. Program ini memastikan bahwa ayam tersebut mempunyai jalan pulang. Kalau DA
0, indeks C sama dengan INF, berarti tidak ada jalur menuju kandang, artinya skenario gagal. Programnya akan langsung berhenti. Misalnya DA069 INF 15, ekor ayam berada pada kolom ketiga, karena INF berarti ayam tidak bisa pulang. Maka fungsi langsung keluar. Lalu di sini ada if S2 dan seterusnya sama seperti sebelumnya, namun sekarang ayam berada pada baris bawah, sehingga biaya pulangnya diambil dari DA1. Jadi misalnya ayam baris bawah kolom 5 dan DA1 indeks 4 itu 18, maka totalnya 18. Nah, sekarang menghitung bebek baris atas itu if S1C dan seterusnya. Fungsi pada baris ini jika terdapat bebek pada baris atas. Program mengambil biaya minimum dari DB0. Sama aja sih yang tadi. Sama dengan kita menghitung si ayam. Ini ya. Ini juga menghitung baris atas dan bawah selalu. Kemudian ini contoh. Misalkan baris atas bawah, posisi ayam di kolom 1, bebek di kolom 2 dari hasil DP. Sebelumnya diperoleh DA0. Dan di sini DB-nya ya nilainya. Program membaca ayam berada di kolom pertama. Maka biayanya DA0 0 sama dengan 6 sehingga totalnya 6. Kemudian menemukan bebek di DB1 indeks 1 13 sehingga total 6 ditambah 13 sama dengan 19. Inilah total keterisian pada skenario tersebut. Kita lanjut di sini memperbarui jawaban minimum. Jadi sini ya ANS min answer, total ya. Setelah seluruh hewan berhasil dihitung, program membandingkan jawaban terbaik sebelumnya, kemudian hasil skenario sekarang. Kemudian memilih nilai yang terkecil. Di sini ada fungsi minimum atau maka dibandingkan. Misalkan ini misalnya awalnya itu ANS-nya sama dengan INF. Skenario pertama totalnya 19, kemudian ANS sama dengan 19. Skenario kedua totalnya 24. Karena 24 lebih besar dari 19, maka ANS tetap 19. Lalu di sini ada evaluasi atau menjalankan ketiga skenario. Evaluasi N kurang 1,1 dan seterusnya. Jadi ini program mencoba seluruh kemungkinan bentuk wilayah. Skenario 1, evaluasi seluruh kolom dipisahkan, visualisasinya seperti ini. Skenario 2, evaluasi las B, 2. Setelah bebek terakhir, seluruh wilayah menjadi milik ayam. Skenario 3, evaluasi las A, 3. Setelah ayam terakhir, seluruh wilayah menjadi milik bebek. Menampilkan hasil di sini pakai fungsi if ANS lebih besar atau sama dengan INF dan seterusnya. Ini akan menampilkan hasil program jika tidak ada solusi. Apabila INS masih bernilai INF, berarti tidak ada satupun skenario yang valid, maka program akan mencetak minus, 1. Contohnya adalah di contoh soal yang keempat, di mana jalur ayam dan bebek pasti saling bersilangan sehingga tidak ada solusi. Kemudian jika ada solusi seperti pada soal nomor 1 itu akan mencetak nilai keterisian minimum, misalnya NS sama dengan 19, maka outputnya 19. Kemudian mengakhiri program yaitu return 0. Oke, di sini kita lanjut aja langsung mencoba programnya. Kita jalankan. Nah, di sini sudah ada saya copy sebelumnya dengan program yang sama. Nah, ini adalah bentuk contoh soalnya. Jadi ini sesuai dengan di sini ya. Ini sesuai dengan contoh soal. Masukkan yang ini. Contoh masukannya 6A, kemudian titik, kemudian titik B, titik, kemudian 632.137, 651.914. Nah, sekarang kita run. Kalau dia run, hasil outputnya harusnya 19 ya, sesuai dengan contoh soal ini ya. Outputnya 19. Maka program ini betul-betul jalan. Kita coba di sini 6A titik, ada tambahan bebek di kolom kelima. Sini kita coba run lagi.
Apakah dia betul? Jawabannya di sini 40. Nah, sini jawabannya betul ya, 40. Kita coba aja langsung yang minus 1. Sini A titik A. Kemudian ada juga A di bagian bawah. Kemudian ini sama aja. Maka di sini minus 1 karena terjadi persilangan, karena di sini sudah ditutup oleh si ayam jalur untuk bebek, maka pasti jawabannya minus 1. Oke. Kita lanjut lagi di sini sedikit lagi tentang cara kerja programnya. Kita ngambilnya contoh soal 1. Jadi ini penjelasan secara manual. Membaca input, program pertama kali membaca seluruh input, jadi ada 6A titik dan seterusnya, begitupun dengan titik B dan seterusnya. Ini adalah nilai N, kemudian ini nilai S1, S2, kemudian ini M1 dan seterusnya, kemudian M2, seterusnya. Sini ya, ada S1, S2. Nah, kemudian matriks kebecekan menjadi seperti ini. Nilai ini masuk ke baris dan kolom yang ini. Jadi visualisasi pekarangan kolom begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Ini seperti ini. Jadi ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayam berada di petak 1,1, artinya baris ke 1, kolom 1. Bebek berada pada baris kedua, kolom kedua. Kemudian mencari las A dan las B, program menjalankan for I, N, T, C dan seterusnya. Di sini kolom 1 S1A, S2 titik terdapat ayam, maka las A sama dengan 0, las B sama dengan min 1 karena belum ditemukan bebek. S1 sama dengan titik, S2 sama dengan B, terdapat bebek, maka las A nya 0, las B 1. Kolom 3 tidak ada hewan, maka nilai tetap 4, 5 dan 6 seterusnya tidak ada, sehingga hasil akhirnya las A nya 0, las B nya 1. Kemudian menjalankan 3 skenario, program memanggil evaluasi di sini ya. Bisa lihat evaluasi di bagian sini. Karena contoh pertama ini sangat sederhana ya, maka skenario 1 sudah menghasilkan solusi terbaik. Program tetap mencoba skenario lainnya, tetapi karena nilai minimumnya tetap nggak berubah, maka fokus pada skenario 1. Menentukan wilayah pada skenario pertama, X sama dengan N dikurang 1 karena N nya 6, maka X nya 5. Artinya seluruh kolom masih bisa dipisahkan. Jadi seperti ini, ayam hanya boleh berada di atas, bebek hanya boleh berada di bawah. Kemudian inisialisasi DP, program membuat DA0 ini tak hingga, DA0 tak hingga, DB0 tak hingga, DB1 tak hingga. Seluruh nilai masih INF. Menghitung DA0 jalur ayam kolom 1, karena kolom pertama PA sama dengan 0, maka BA nya 0 ditambah 6 sehingga DA0 seperti ini. Kolom kedua biaya sebelumnya 6 ditambah 3 hasilnya 9, menjadi DA0 sama dengan begini ya. Seterusnya seperti itu. Dijumlah akhirnya di sini kolom 6 15 tambah 7 sama dengan 22. Ini totalnya. Untuk DB1 sama aja, itu dijumlah semua, maka seperti ini. Karena pada skenario pertama tidak boleh berpindah baris, maka DA1-nya sama DB0-nya itu bernilai tak hingga. Kemudian program mulai dengan TOT atau totalnya sama dengan 0. Program menemukan S1 di indeks 0 sama dengan A, biayanya itu sama dengan 6, maka total biaya untuk DA0 indeks 0 itu 6, maka totalnya sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kemudian untuk bebek, program menemukan S2 indeks 1 sama dengan B, biaya DB1 indeks 1 sama dengan 13, maka totalnya 6 ditambah 13 sama dengan 19. Tidak ada hewan lain sehingga total sama dengan 19. Maka awalnya answernya atau jawabannya itu adalah INF, kemudian dibandingkan tak hingga dengan 19 pasti lebih kecil 19. Maka program tetap mencoba skenario kedua dan ketiga, tapi tetap 19 karena nggak ada yang lebih kecil ya. Maka di sini program akan menampilkan ANS atau jawaban sama dengan 19. Maka program menjalankan output yaitu 19, cout artinya cetak outputnya ya, sama dengan 19.
Oke, kalau ada pembahasan atau cara dan jawaban yang lebih cepat, lebih tepat. Kemudian, jika ada yang mau mendownload pembahasan ini dalam bentuk PDF, silakan cek di deskripsi video. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.